Ya, baik rekan-rekan, melanjutkan video saya sebelumnya mengenai bagaimana menghubungkan Ocil dengan IoT MQTT panel. Apabila di video sebelumnya saya menggunakan software LabVIEW dan Adafruit.io, maka di video kali ini, di video kedua ini kita akan membahas penggunaan software Node-RED dan Adafruit.io. Ya, untuk lebih jelasnya kita buka blog saya bermain Adafruit.io. Silahkan buka tab Ocil Nano Mega. Kemudian lihat pada cara kedua, koneksi ke Adafruit.io dengan bantuan Node-RED. Ya, di sini teman-teman bisa lihat diagramnya. Di sini ada Ocil Nano Mega terhubung dengan Node-RED melalui protokol Modbus RTU. Kemudian dari Node-RED terhubung dengan Adafruit.io itu terhubung dengan protokol MQTT. Begitu juga dengan IoT MQTT panel ini terhubung secara MQTT. Ya, jadi protokol MQTT ini menarik karena dengan topik yang sama semua data ikut berubah ya. Satu data berubah maka semua ikut berubah. Dan dengan cara ini kita bisa melakukan kontrol untuk banyak perangkat ya, bisa monitor dan kontrol dengan banyak perangkat dengan mudah menggunakan protokol MQTT ya. Kemudian langkah-langkahnya silakan teman-teman bisa membuka ini Node.js apabila teman-teman belum memiliki software Node-RED. Bagi yang baru dengan software Node-RED silahkan mendownload Node.js. Jadi Node.js ini apa? Node.js ini adalah software JavaScript yang digunakan untuk menjalankan Node-RED. Jadi Node-RED berjalan di atas software Node.js ini ya. Dan untuk menginstal Node-RED setelah mendownload ini ya software Node.js, silahkan diinstal, bisa 64 bit atau 32 bit untuk Windows. Dan setelah terdownload teman-teman bisa ketikkan perintah ini ya, npm install g unsafe pem Node-RED ini di command prompt ya, dengan mengcopy saja kemudian tempelkan, nanti teman-teman tekan enter, dia akan menginstall Node-RED. Setelah Node-RED terinstall, cara membukanya tinggal ketik Node-RED seperti ini. Untuk itu kita buka command prompt, kemudian kita ketik Node-RED, kita tunggu sampai muncul tulisan started flows. Oke, sudah muncul started flows, kita buka di web browser localhost .21880, kita tekan enter. Seperti ini ya, muncul halaman Node-RED editor. Kita bisa buka programnya di import ya, tapi sebelumnya teman-teman silahkan mendownload dulu file yang diperlukan, ada di bagian akhir dari tulisan ini. Silahkan klik pada cara 1, cara 2, cara 3 ini ya, diklik, silahkan di download. Kemudian setelah di download silahkan diekstrak. Teman-teman nanti akan mendapatkan file Ocil Adafruit. Silahkan diklik pada cara kedua Node-RED. Di sini ada dua file. Pertama Node-RED Ocil, ini adalah program Node-RED untuk terhubung dengan Ocil menggunakan protokol Modbus RTU. Kemudian untuk yang kedua ini file program Node-RED untuk terhubung dengan Ocil dan juga Adafruit.io. Kalau Node-RED dengan Ocil dengan protokol Modbus RTU, sedangkan antara Node-RED dengan Adafruit.io terhubung dengan protokol MQTT. Kita coba file yang pertama dulu, file program yang pertama Node-RED Ocil. Silahkan diimport dengan cara klik pada menu, kemudian pilih import, kemudian pilih select a file to import, kemudian kita buka cara kedua Node-RED, pilih yang Node-RED Ocil, kita klik import. Kita klik pada imported. Ini muncul halaman flow yang baru, sedangkan halaman flow yang ini bisa kita delete karena tidak diperlukan. Kita bisa klik pada menu, pilih flows, pilih delete. Oke, jadi seperti ini flow satunya. Ini saya perkecil supaya lebih jelas kelihatan. Jadi di sini ada dua bagian. Bagian yang pertama yang kiri ini adalah data yang dikirimkan ke Modbus dengan bantuan fungsi Modbus flex write ya, untuk menulis data di rangkaian Ocil. Kemudian bagian yang kanan ini untuk membaca data ya, kita gunakan node Modbus flex getter ya, ini untuk membaca data, mendapatkan data, dan data yang dibaca adalah switch ini ya, S1 sampai S8, S9 sampai S16, jadi ada 16 switch dan potensio ya. Ini A1, A2 ini adalah dua data potensio. Kita kirimkan dalam bentuk tampilan dashboard di Node-RED yang seperti ini ya. Saya tunjukkan dulu tampilan dashboardnya. Ini kayak saya klik dashboard, kita klik pada tombol tanda panah. Namun sebelum bisa menampilkan tampilan dashboard, kita harus deploy ya. Jadi deploy ini seperti mengkompilasi program ya. Kita klik deploy, successfully deploy. Kita coba
coba klik tampilan dashboardnya. Nah, seperti ini ya. Yang menarik dari tampilan dashboard Node-RED ini bersifat fleksibel, sehingga kalau ini saya perkecil ukurannya, nanti tampilan ini akan bisa menyesuaikan ya. Jadi bisa seperti ini ya, bisa berubah sesuai dengan penempatan yang kosong gitu ya. Jadi ini kita bisa lihat tipe dari outshell-nya bisa kita atur, juga alamat edit sleeve-nya bisa kita atur. Ada switch sejumlah 16, kalau outshell nano hanya 8, maka kita nanti gunakan yang 8. LED-nya juga ada 16 untuk outshell mega, sedangkan outshell nano hanya 8. Ada 2 LED PWM dan ada 2 potensio ya, seperti itu. Nah, ini sebelum dijalankan pastikan Modbus yang teman-teman miliki, rangkaian outshell nanonya itu sesuai dengan yang ada di server ini ya. Ini klik tombol pensil. Nah, kebetulan di sini saya pakai COM 4 karena saya pakai Proteus sebagai simulasi dulu ya. COM pasangannya adalah COM 2 di Proteus, COM 4 di Node-RED. Namun kalau nanti teman-teman pakai hardware, pastikan COM ini adalah COM yang digunakan oleh outshell-nya ya, oleh outshell nano atau outshell mega. Atau kalau pakai Bluetooth, silahkan COM-nya diganti dengan COM yang dimiliki oleh Bluetooth ya. Nanti akan saya demokan pertama dengan Proteus dulu simulasi untuk rangkaian 1, 2, 3, baru nanti akan saya lanjutkan dengan prototipe-nya ya, rangkaian Arduino Nano yang saya program dengan Outshell Studio ya, supaya menjadi outshell nano. Oke, kita klik update. Nah, ini sudah betul COM 4. Ini saya tunjukkan demonya. Ini saya deploy lagi. Kalau kita sudah mengubah COM di sini, maka nanti yang COM di FlexRed itu juga akan langsung berubah secara otomatis ya, akan update secara otomatis. Jadi COM yang digunakan di FlexGetter dan FlexRed ini biasanya sama ya port COM-nya. Oke, ini saya jalankan dulu. Kita gunakan rangkaian outshell nano dulu yang pertama. Ya, untuk rangkaian Proteusnya teman-teman bisa buka di file yang sudah diunduh tadi. Kemudian silahkan buka pada folder simulasi Proteus. Di sini ada 3 rangkaian. Pertama rangkaian outshell nano, kemudian rangkaian outshell mega, dan ketiga adalah gabungan antara outshell nano dan outshell mega ya. Kita simulasikan dulu yang rangkaian outshell nano. Ya, rangkaian outshell nano ini sama seperti prototipe ini ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan Arduino Nano hardware ya, ini saya buat rangkaiannya sama seperti gambar skematik Proteus yang ada di sini ya. Jadi ini rangkaiannya ini dengan prototipenya sama ya. Jadi kalau kita nanti sudah menjalankan simulasi ini, nanti dalam kondisi realnya adalah seperti rangkaian ini ya. Oke, kita jalankan dulu ini. Kita gunakan COM pasangan. Ini saya pakai COM 2 dan baud rate-nya pastikan 9600. Kemudian ini saya run di Node-RED-nya, kita buka. Nah, ini tampilan dashboardnya sekarang menyala. Oh ya, untuk indikator LED ini, jadi S1 sampai S16 ini saya menggunakan Node UI LED ya. Jadi kalau teman-teman belum ada, biasanya ini akan tidak muncul ya tampilan node ini. Kalau bentuknya seperti itu, silahkan klik pada menu, pilih ya manage palette, klik pada install, kemudian cari UI LED. Nah, seperti ini UI LED ya. Silahkan install pada tulisan Node-RED Contrib UI LED ya. Ini saya gunakan untuk menampilkan indikator dashboard yang seperti ini ya. Jadi ini pakai UI LED. Sedangkan apabila teman-teman tidak memiliki dashboard ini semua, teman-teman juga bisa menginstall gunakan magnet palette. Silahkan klik tab install dashboard yang menggunakan kata dashboard. Nah, ini dashboard ini, Node-RED dashboard ini ya. Silahkan menginstall ini Node-RED dashboard, nanti akan muncul tampilan dashboard seperti ini ya. Jadi ada 2 yang perlu diinstal. Pertama adalah Node-RED dashboard, yang kedua adalah UI LED ya, seperti itu. Saya sudah tuliskan di sini ya. Nah, ini ya, silahkan teman-teman lihat di gambar 39 cara menginstal Node UI LED ya, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Ini sudah saya run untuk Proteusnya, bentuknya seperti ini ya. Kemudian kita buka tampilan, saya kecilkan dulu. Untuk Modbus RTU, teman-teman bisa lihat tampilan karakter data yang dikirimkan dalam bentuk biner ya, sehingga tidak bisa kita baca isinya ya. Berbeda dengan Modbus ASCII, mungkin kita bisa membaca karakter, hanya saja transfer datanya terlalu lambat karena satu data, satu karakter itu 8 bit ya. Kalau untuk Modbus RTU kita bisa lebih hemat, ukuran datanya hanya 1 bit, 1
datanya ya. Jadi kita lihat di sini datanya tidak bisa terbaca dengan baik, tetapi ini bisa memiliki transfer data yang lebih cepat. Nah, ini kita buka dashboard Node-RED-nya. Di sini untuk tampilan deep suite-nya ini kita hanya menggunakan S1 sampai S8 ya. Untuk S9 dan S16 ini untuk Ocil Mega ya. Untuk rangkaian Ocil Nano kita hanya menggunakan yang sebelah kiri, kecuali untuk potensio ada 2 potensio, ada 2 analog untuk Ocil Nano ya, sama seperti Ocil Mega. Sedangkan untuk LED dan deep suite 8 ya, 8 jalur untuk Ocil Nano, tetapi kalau pakai Ocil Mega kita bisa memiliki 16 jalur. Nah, ini kita atur dulu deep suite-nya. Ini saya hidupkan semua, saya buat satu semua. Ini harusnya hijau, menyala hijau. Kemudian kalau saya matikan semua ini akan menyala merah ya. Nah, ini harusnya merah semua. Saya buat selang-seling, ini harusnya hijau, pertama merah, kemudian kita buat lagi hijau, yang ketiga ini hijau, merah, kelima ini hijau, keenam merah, ketujuh hijau. Ya, seperti itu. Ya, berikutnya setelah deep suite kita akan lakukan kontrol dengan R1 sampai R8 untuk mengontrol R1 sampai R8 ya, mengontrol LED ini dengan menggunakan switch R1 sampai R8. Di sini ternyata kondisinya berbeda. Di sini R1 dalam kondisi off, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 ini dalam kondisi off, namun LED L1 sampai LED L8 dalam kondisi on ya. Untuk mengatasi hal ini pastikan kita lakukan perubahan dulu di ID slave. Jadi kita rubah ke angka 1 lagi dan tipenya kita buat posisi ke kanan dan ke kiri lagi ya. Jadi kiri ini untuk Arduino Nano atau Ocil Nano dan kanan untuk Ocil Mega. Kemudian kita lakukan pengaturan di R1. Ini saya buat off. Nah, ini sudah off sekarang. Bisa on, bisa off. R2 juga bisa off ya, bisa on lagi. Kita matikan semua. Kita coba matikan dengan cara membuat perubahan seperti ini ya. Kita matikan semua, kemudian kita hidupkan ya satu-satu seperti ini. Nah, ini terjadi perubahan, maka bisa terjadi kontrol ya. Khusus untuk R7 ini tidak nyala karena tergantung pada LED PWM. Ini saya buat 1000, harusnya menyala ya. Kemudian kita kecilkan, redup ya. Ini bisa redup, kita bisa buat redup ya seperti ini, dan kita bisa naikkan, kita bisa buat menyala terang ya, seperti itu. Kemudian untuk potensio kita bisa lakukan pengaturan di sini. Ini saya buat 1023 ya, maksimum. Ini juga 1023, ini maksimum ya, seperti itu ya teman-teman. Ini untuk rangkaian Ocil Nano. Berikutnya kita akan coba untuk rangkaian Ocil Mega ya. Ini saya stop dulu, kita buka simulasi Proteus, kita pilih rangkaian Ocil Mega ya. Sama seperti rangkaian Ocil Nano, kita pastikan di sini COM2 COM pasangan ya, pastikan diisi dengan COM pasangan. Bagi teman-teman yang belum tahu COM pasangan, teman-teman bisa buka device manager. Bagi teman-teman yang belum memiliki software untuk membuat pasangan COM, silahkan menggunakan software HHD ya, nanti akan saya tunjukkan. Di sini saya menggunakan pasangan, saya membuatnya dengan software COM0COM. Di sini COM2 dan COM4 berpasangan ya. COM2 saya tempatkan di Proteus, ini COM2-nya saya gunakan untuk COMPIM, dan COM4-nya saya gunakan untuk Node-RED ya. Jadi di sini di program Node-RED di sini saya menggunakan COM4 ya, di sini COM4. Untuk teman-teman yang belum memiliki software pasangan COM ya, pembuat pasangan COM, saya sarankan menggunakan HHD ini ya, software HHD Virtual Serial Port. Teman-teman bisa install ya, kemudian silahkan untuk membuat pasangan COM ya, seperti ini. Silahkan di download kemudian diinstal. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi di sini saya tunjukkan ini rangkaian Ocil Meganya, saya run, kemudian kita bisa lihat simulasinya. Ini saya kecilkan dulu, kemudian kita buka dashboard Node-RED-nya ya, seperti ini. Kita bisa lakukan kontrol, tapi sebelumnya pastikan ID slave-nya adalah 2 dan tipenya adalah Ocil Mega yang di posisi kanan. Nah, di sini kita buat switch-nya deep switch yang pertama ini kita buat semuanya off ya. Di sini harusnya merah warnanya. Di sini semuanya dalam kondisi off, ini merah semua. Kemudian untuk yang deep switch kedua ini saya buat juga semuanya off, jadi harus merah semua seperti ini. Deep switch kedua ini harusnya juga merah. Kemudian saya buat semuanya sekarang hijau. Ini saya nyalakan semua, saya on kan, maka harusnya indikator di sini ya, ini warna hijau semua. Buat selang-seling,
Nah, ini juga harusnya warnanya selang-seling, hijau dulu baru merah, hijau, merah, dan seterusnya ya. Kemudian untuk LED-nya kita akan lakukan kontrol. Di sini masih dalam kondisi default yaitu on semua, sedangkan ya di sini masih belum sama karena belum kita update. Kita coba lakukan update. Ini saya on kan semua. Oke. Kemudian ini coba saya off kan. Nah, sekarang bisa kita matikan. Kita matikan dari sini, kita matikan seperti itu ya. Kita bisa matikan satu persatu, kita nyalakan lagi. Nah, seperti itu. Kecuali L7 dan L8 ini kita nyalakannya dari LED PWM ya. Ini LED PWM nya kita atur, kita update supaya bisa menyala ya. Jadi ini sekarang sudah menyala. Saya buat redup. Nah, ini bisa membuat redup seperti itu ya. Ini semakin nyala terang, ini terang juga ya, seperti itu. Terakhir untuk potensio, kita coba atur potensionya. Kita lakukan perubahan. Di sini 1023, ini saya buat 512. Ini saya buat 512 juga yang sama. Nah, seperti itu, 50%. 512 ya. Itu untuk rangkaian oscil mega ya. Kita akan simulasikan rangkaian yang terakhir. Ini saya stop dulu. Untuk rangkaian ketiga kita gunakan oscil nano dan mega. Ini merupakan gabungan ya. Jadi di sini kelebihan dari protokol Modbus, kita bisa menggabungkan dua atau lebih ya, sampai 30 perangkat oscil dalam satu jaringan RS485. Oke, kita jalankan ini. Pastikan COM-nya adalah COM pasangan. Kita buat ini COM 2 dan baud rate-nya adalah 9600 ya. Kita klik OK, kita run, kemudian kita buka Node-RED-nya. Untuk Node-RED ini kita bisa atur tipenya dan juga ID slave-nya. Kalau kita ingin membaca oscil nano, kita atur ke 1. Jadi ini ID slave untuk oscil nano, kemudian tipenya adalah oscil nano itu di kiri ya. Kemudian kita lakukan pembacaan deep switch. Deep switch-nya ini saya atur semuanya adalah low ya atau off ya. Ini saya off kan semua, maka harusnya warnanya merah ya. Ini harusnya warnanya merah. Nah, ini sekarang sudah merah ya. Kemudian ini saya coba on kan semua. Ini saya buat deep switch-nya on semua, jadi harusnya hijau semua. Ini saya buat selang-seling ya, hijau merah, hijau merah, hijau merah, seperti itu ya. Kemudian saya kontrol LED-nya. Sekarang kita bisa lakukan kontrol LED dari sini. Ini saya buat semuanya off dulu kondisinya. Nah, ini sudah off. Kemudian saya nyalakan R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 ya. Untuk R7 ini kita atur dari sini LED PWM. Ini saya buat agak redup, ini menyala terang, dan ini saya matikan. Nah, ini saya matikan. Nah, sekarang mati ya, seperti itu. Oke, kemudian untuk potensio ini kita bisa atur juga potensionya. Kita baca di sini. Ini saya buat nilainya 1023, 100% ini 1023. Ini saya buat 50% atau 512. Nah, ini 512. Oke ya, 512. Oke, itu untuk oscil nano. Kemudian kita akan lakukan pembacaan untuk oscil mega. Ini saya atur di ID slave 2, kemudian tipenya oscil mega di kanan, dan kita lakukan pembacaan untuk deep switch-nya ya. Ini deep switch yang pertama, ini saya buat off semua. Ini harusnya warnanya merah semua. Oke, sudah merah semua. Deep switch kedua kita lakukan perubahan. Ini saya off kan semua. Harusnya yang deep switch kedua ini juga merah semua ya, seperti ini. Saya buat sekarang selang-seling ya. Ini off on, off on, off on. Maka ini warnanya harus hijau merah, seperti itu. Kemudian yang switch kedua ini saya coba nyalakan semua, saya on kan. Oke, maka ini harusnya warnanya hijau semua. Oke, seperti itu. Kemudian untuk LED-nya ini saya kontrol ya. Ini LED-nya ada D1 sampai D16. Kita lakukan kontrol dari R1 sampai R16 ini ya. Kita buat kondisinya off semua. Nah, seperti itu.
Nah, ini sudah off, kita nyalakan lagi semua satu persatu. Oke, seperti itu. Di 7 dan 8 kita atur PWM-nya, kita geser slider PWM-nya sehingga ini menyala terang. Kita bisa buat redup. Seperti itu, kita bisa matikan. Oke, kemudian untuk potensinya kita bisa lakukan pembacaan. Kita atur ke 100% atau 1023, dan ini kita atur ke 100% juga, 1023 juga ya. Oke, sampai di sini untuk 3 rangkaian simulasi sudah kita coba. Terakhir adalah rangkaian prototype ya, ini saya tutup dulu, saya stop. Kita akan lakukan pengaturan dengan rangkaian prototype ini ya. Kita akan hubungkan dengan Node-RED. Di sini menggunakan Bluetooth, jadi kita menggunakan COM12. Untuk itu kita atur dulu di Node-RED-nya. Ini COM-nya kita ganti. Kita gunakan COM yang dipakai oleh Bluetooth, jadi ini saya pakai COM12, saya update ya, dan maka yang di Node Modbus Flex Write ini juga langsung berubah menjadi COM12. Jadi ketika kita lakukan perubahan di Node Modbus Flex Getter, maka di Modbus Flex Write juga ikut berubah. Kita deploy, jangan lupa di deploy untuk melakukan update program. Kemudian kita buka dashboardnya yang tadi, kita refresh. Ini saya kecilkan supaya tampilannya lebih kecil ukurannya, ini saya kecilkan. Kemudian kita lakukan pengaturan ya, jadi ini rangkaian prototipenya. Ini saya coba kontrol relaynya dari Node-RED ya, ini saya matikan dulu semua. Oh ya, kita pakai Oscil Nano, jadi ini harus tipenya 1 dan tipenya adalah Nano. Nah, ini sudah bisa, jadi kita bisa lakukan kontrol. Oke, saya matikan semua dulu. Ya, ini belum mati yang ini. Oke, kita bisa lihat di sini semua LED dalam kondisi mati. Saya nyalakan R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8. Nah, R7 belum nyala karena PWM-nya masih 0 ya. Kita naikkan sampai 1000 maka baru bisa nyala. Saya buat redup. Ini redup. Saya redupkan lagi. Saya buat 0. Ya, seperti itu. Berikutnya kita akan lihat pembacaan deep switch. Ini dalam kondisi merah semua, dalam kondisi off. Ini saya atur supaya semuanya bisa on, maka semuanya on. Ini akan berwarna hijau. Kemudian saya buat selang-seling, ini on, kemudian berikutnya off, maka ini saya naikkan. Ya, seperti itu, hijau merah, hijau merah, hijau merah, hijau merah. Setelah itu kita coba lakukan pengaturan pembacaan di potensio. Ini saya putar potensionya ke posisi minimal, maka jadi 0. Ini posisi tengah-tengah, ini setengah ya, 742, 549 ya, seperti itu. 497 ini juga saya putar ke tengah ya. Ya, seperti itu teman-teman, kita sudah bisa melakukan kontrol LED dan pembacaan potensio dan deep switch ya. Ini untuk koneksi antara Node-RED dengan rangkaian Oscil. Berikutnya kita bisa hubungkan Oscil dengan Adafruit IO dan juga IoT MQTT panel dengan menggunakan program Node-RED yang kedua ya. Ini kita lihat di Node-RED-nya ini, kita langsung import saja. Kita klik pada menu, pilih import, pilih select a file to import, kita pilih Node-RED Oscil Adafruit IO, kemudian kita klik import, kita pilih import copy ya, seperti itu. Kita klik di sini. Nah, ini ada dua halaman flow. Halaman flow yang satu, yang pertama kita delete. Caranya adalah klik menu, pilih flows, pilih delete ya, seperti itu. Nah, oke. Ini adalah program Node-RED untuk terhubung dengan Modbus Oscil Nano atau Oscil Mega, dan juga terhubung dengan protokol MQTT ke Adafruit IO dan IoT MQTT panel. Program Node-RED yang kedua ini terdiri dari dua bagian. Di sini teman-teman bisa melihat pembagiannya terpusat pada Modbus Flex Getter, ini bagian pertama, dan kemudian bagian kedua itu adalah Modbus
Flag Write. Agar lebih jelas mengenai flow Node-RED ini, teman-teman bisa lihat pada keterangan di sini. Jadi di sini untuk Outsil input seperti switch potentio itu terhubung dengan Modbus Flag Getter yang akan membaca data dan kemudian diteruskan ke dashboard Node-RED dan juga ke Node MQTT Out. Dari Node MQTT Out ini kita bisa menampilkan datanya di dashboard Adafruit.io dan juga dashboard IoT MQTT panel. Untuk bagian kedua ini dimulai dari dashboard Adafruit.io dan juga dashboard IoT MQTT panel. Ini digunakan untuk memberikan data ke Node MQTT in yang ada di Node-RED, dan kita juga bisa menggunakan dashboard Node-RED. Datanya bisa kita gunakan untuk dikirimkan ke Outsil melalui bantuan Modbus Flag Write. Dan di sini untuk alat yang bisa kita kontrol adalah seperti LED, relay, dan LED PWM yang terhubung dengan Outsil. Ya, jadi diagramnya adalah seperti ini, ada dua bagian dan teman-teman silahkan bisa melihat programnya seperti ini. Ada dashboard Node-RED terdiri dari R1 sampai R16 berbentuk switch yang bisa kita gunakan untuk mengontrol LED, relay, dan LED PWM-nya itu dalam bentuk slider. Di sini slidernya ada di sini ya, LED PWM 1 dan LED PWM 2. Kemudian untuk pembacaan switch ini ada switch dibaca oleh Modbus Flag Getter, kemudian datanya diteruskan ke dashboard Node-RED dan juga ke Node MQTT Out. Ini Node MQTT Out untuk potensio dan ini Node MQTT Out untuk switch, dan ya ada dua switch tergantung pada tipenya ya, tipe Outsil Nano atau Outsil Mega. Untuk tipe kita gunakan juga Node MQTT in dan Node MQTT Out supaya ketika terjadi perubahan di dashboard Adafruit.io dan juga terjadi perubahan di dashboard Node-RED itu bisa sinkron ya. Begitu juga untuk alamat ID slave unit ID ini juga saya buat Node MQTT in dan Node MQTT out agar bisa terjadi sinkronisasi, sehingga ketika kita mengubah data di dashboard Node-RED, di dashboard Adafruit.io dan dashboard IoT MQTT panel juga ikut berubah. Sebelum kita deploy, kita pastikan COM yang digunakan. Di sini saya menggunakan COM 12, ini saya hubungkan dulu dengan rangkaian prototype, baru nanti saya akan hubungkan dengan rangkaian simulasi di Proteus ya. Kita tinggal mengganti COM yang digunakan. Karena ini COM 12 maka kita hubungkan dengan rangkaian prototype ya, seperti itu. Kita klik done. Kemudian setelah pengaturan port COM, pengaturan berikutnya yang penting adalah pengaturan Node MQTT in atau Node MQTT out. Satu saja Node MQTT yang diatur, maka semua Node MQTT baik in maupun out akan mengikuti ya. Pengaturannya seperti apa? Kita klik dua kali pada salah satu Node MQTT. Tandanya Node MQTT berbentuk gambar, ada ikon gambar seperti sonar gitu ya, gambar gelombang ya, gelombang yang memancar ya, seperti itu. Kita klik dua kali dan di sini yang penting adalah tekan tombol pensil dan pastikan di security ini teman-teman ya, ini servernya sudah betul ioadafruit.com, portnya 1883. Yang penting adalah di bagian security pastikan teman-teman memasukkan username dan password yang diambil dari AIO key ya, yang ada di Adafruit.io. Jadi teman-teman klik pada dashboard Adafruit.io, kemudian klik pada tombol bergambar kunci berwarna kuning ini, klik, silahkan masukkan username dan AIO key-nya ini ke username dan password yang ada di Node MQTT Node-RED. Kita klik update, maka harusnya kalau terhubung itu ada warna hijau tertulis connected seperti ini ya. Kita bisa deploy dan kita bisa buka dashboard Node-RED dengan mengklik tombol tanda panah ya. Apabila teman-teman tidak menemukan tombol tanda panah ini, silahkan klik pada tombol drop down di pojok kanan ini, pilih dashboard ya, kemudian klik tombol tanda panah. Dashboardnya seperti ini ya, teman-teman bisa perkecil supaya muat ukurannya ya, seperti ini. Dan kita lihat rangkaiannya. Di sini saya menggunakan rangkaian prototype. Jadi di Bluetooth ini saya menggunakan COM 12 ya. Kita akan lakukan percobaan dengan dashboard Node-RED dulu koneksinya, kemudian setelah itu kita lihat koneksinya dengan dashboard Adafruit.io dan IoT MQTT panel. Oke, ini saya perlihatkan ini semua switch-nya. Oh ya, pastikan ini
ID slave-nya adalah 1, kemudian tipenya adalah Ocil Nano ya. Kalau teman-teman geser kanan itu Ocil Mega, kalau ke kiri itu Ocil Nano. Kemudian kita lihat di sini switch-nya semua dalam kondisi off ya, warnanya merah. Ini saya coba buat agar semuanya hijau. Ya, ini sekarang semuanya harusnya hijau. Ya, ini sudah hijau semua. Kemudian kita lakukan pembacaan potensio. Di sini potensionya dalam posisi tengah-tengah, saya buat minimal. Ini posisi minimal, jadi harusnya 0. Kemudian kita buat posisi maksimal. Ini posisinya saya buat maksimal. Harusnya 1023 ya, sekitar 1023. Oke, sudah betul. Terus kita lakukan kontrol relay ya. Di sini saya menggunakan relay R1 sampai R8 ya, karena hanya Ocil Nano berarti hanya 8 relay saja. Ini saya coba matikan dulu semua. Nah, seperti itu. Kemudian kita nyalakan lagi R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8. Nah, untuk R7 ini masih kondisi off, kita harus gunakan LED PWM ini untuk menyalakan ya. Untuk mematikan, meredupkan itu kita gunakan slider PWM1 ini. Oke, berikutnya kita coba perlihatkan dashboard Adafruit.io. Jadi kita bisa koneksi dengan internet, berarti kita bisa melakukan kontrol dari jarak jauh. Jadi ini menggunakan jaringan global. Teman-teman perhatikan di sini kalau saya mengganti tipe slave-nya di sini angka 1. Kalau saya rubah dari dashboard Node-RED, di sini juga ikut berubah ya. Dan di sini juga kalau saya mengganti tipenya, jadi kalau di sini saya ganti ke Ocil Mega, ini juga ikut berubah ya. Begitu pula saya bisa melakukan sinkronisasi dari slave di sini. Saya ketik angka 1, maka ini juga akan menjadi 1 ya. Kemudian kalau Ocil Nano di sini saya geser, ini juga menjadi nano ya, seperti itu. Dan coba kita lakukan kontrol dari dashboard Adafruit.io ini ya. Tadi sudah Node-RED, sekarang kita gunakan dashboard Adafruit.io. Switch-nya ini dalam kondisi on semua 111. Saya buat selang-seling, jadi nanti harusnya 10101010. Nah, seperti itu. Ini betul ya, switch-nya 1010. Kemudian untuk LED-nya ini saya buat 0 semua. Saya enter, mati. Ini terlalu cepat datanya sehingga terjadi peringatan. Ini kita refresh saja. Nah, sekarang errornya sudah hilang. Kita bisa lakukan pengaturan lagi. Di sini untuk LED yang terakhir masih nyala ya. Kita matikan LED yang terakhir. Nah, ini mati. Kita hidupkan semua. Nah, ini terjadi throttle lagi ya. Kita refresh, kita ulangi lagi, kita atur ini 1 dulu. Ini tidak nyala karena LED PWM ya. Ini kita buat 1 lagi terakhir, bisa nyala. Yang LED PWM ini kita gunakan LED PWM 1 ini ya. Kita buat 1000, ini menyala. Ini 730. Nah, ini throttle lagi, kita tunggu sebentar. Nah, ini kita buat redup. Oke, kita buat redup lagi ya. Kita buat redup lagi. Nah, ini sudah bisa redup. Kita matikan ya. Mati ya. Terus kita coba naikkan lagi ke angka 1000 ya. Nah, ini bisa nyala ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa melakukan kontrol LED PWM, juga bisa membaca potensio. Kita atur potensionya, ini posisi maksimal, saya buat posisi minimal. Nah, ini posisi minimal. Begitu juga yang potensio kedua saya buat setengah dulu. Oke, kemudian saya putar lagi posisi minimal sekarang. Oke ya, sudah 0. Kita coba dashboard yang IoT MQTT panel ya. Ini pakai IoT MQTT panel. Oke, kita coba IoT MQTT panel. Di sini kalau teman-teman lihat IoT MQTT panel, karena menggunakan protokol MQTT, maka ini akan sinkron dengan dashboard Node-RED juga ya. Jadi ini dashboard Node-RED juga akan sinkron dengan dashboard Adafruit.io. Saya coba bandingkan ketiganya. Nah, ini saya buat seperti ini teman-teman ya. Jadi ini semua akan saling sinkron karena menggunakan MQTT ya, protokol MQTT. Coba kita lakukan pengaturan mulai dari Node-RED dulu. Kalau ini saya atur 2, maka ini semua akan menjadi 2. Kalau ini saya buat Ocil Mega, maka semua menjadi Ocil Mega. Begitu pula kalau saya atur dari IoT MQTT panel, ini saya atur 1,
maka semua jadi satu. Tipenya kalau Arduino Nano saya geser ke kiri, maka semua jadi geser ke kiri ya, seperti itu teman-teman. Dan untuk LED-nya ini saya akan buat agar LED-nya selang-seling ya. Jadi ini saya atur LED-nya ini menjadi 10 10 10 10 ya, seperti itu, dan saya kirim, maka semuanya menjadi 101010. Di dashboard Adafruit.io ini kita harus matikan dulu throttle warningnya. Oke, seperti itu. Jadi semua akan sinkron. Kita coba sekarang kita tutup dulu yang dashboard Node-RED dan dashboard Adafruit.io. Ini saya tunjukkan koneksi IoT MQTT panelnya dengan rangkaian Ocil ya. Jadi ID slave-nya harus 1, tipenya harus Ocil Nano, maka ini harus saya geser ke kiri, dan switch-nya adalah 10101010. Ini coba saya matikan semua, deep switch-nya saya buat off kondisinya, maka harusnya 000 semua. Oke, 000 semua. Kemudian saya akan membuat rangkaian relay-nya di sini 1010 ya. Ini saya tinggal kirim, saya send. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk LED PWM nya ini saya atur, ini 1000 saya buat redup ya, ini 710, kemudian kita buat 370, kita buat 0. Nah, seperti itu ya. Kalau LED nya 11111111. Oke, semua sudah 8 bit 1, kita kirim. Nah, ini terjadi throttle warning ya. Jadi LED PWM nya ini masih 0. Coba saya, ya ini belum respon. Kita lihat di dashboard Adafruit.io terjadi throttle warning. Kita harus menunggu sebentar. Kita refresh. Oke, sekarang sudah hilang errornya. Kita lakukan kontrol 350, 600, 1000 ya, seperti itu ya. Kalau tidak merespon ini disebabkan di dashboard Adafruit.io biasanya terjadi error ya, teman-teman harus membersihkan errornya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini masih PWM nya masih 350, kita coba aktifkan. Ini LED PWM nya tidak sinkron ya, ini harusnya 1000 ya. Di dashboard Adafruit.io harusnya juga 1000. Ini sudah 1000 ya. Jadi dashboard Adafruit.io ini menjadi penentu ya. Ketika data tidak tersampaikan dengan baik, berarti ada kemungkinan di dashboard Adafruit.io ini sedang terjadi masalah error ya. Jadi data read terlalu cepat. Untuk itu teman-teman sebaiknya mengatur perubahan, jadi frekuensi pengubahannya tidak terlalu sering ya. Jadi kita usahakan agar data read tidak terlampaui ya, seperti itu. Ini untuk rangkaian prototip sudah kita lakukan koneksi. Berikutnya kita akan coba gunakan Proteus untuk simulasi rangkaian yang ketiga saja, Ocil Nano dan Mega ya. Kita buka foldernya ya, kita buka di Ocil Adafruit. Di simulasi Proteus kita gunakan rangkaian Ocil Nano dan Mega. Di sini kita gunakan COM pasangan, jadi ini saya menggunakan COM 2, maka di Node-RED kita harus ganti programnya. Jadi di sini di Node-RED kita buat COM-nya COM 4. Ini kita klik 2 kali di Modbus Flag Header, kita ganti COM-nya menjadi COM pasangan dari COM yang ada di Proteus ya. Ini saya gunakan COM 4, saya update. Jangan lupa untuk di deploy lagi ya, di deploy. Begitu kita mengganti COM 4 di Modbus Flag Header, Modbus Flag Red juga sudah berubah. Setelah itu kita lihat dashboardnya ya, kita klik pada tombol ini untuk membuka dashboard Node-RED. Setelah itu kita coba lakukan simulasinya ya. Hal yang menyenangkan dengan simulasi Proteus ini, walaupun kita tidak memiliki Ocil Mega, kita masih tetap bisa melakukan praktek ya dengan simulasi ini, dan hasilnya sama dengan yang ada di rangkaian real ya. Jadi kita bisa lihat di sini, ini saya perkecil supaya bisa memuat lebih banyak dashboard ya. Ini jadi dashboard Node-RED ada di sini. Saya coba tambahkan dashboard Adafruit.io ya. Ini Adafruit.io nya di pojok sini. Ini menjadi penentu. Kalau tidak respon, ada kemungkinan error muncul di dashboard Adafruit.io. Dan di sini juga saya tampilkan IoT MQTT panelnya ya. Jadi kita coba dulu IoT MQTT panel Node-RED dan rangkaian Ocil di Proteus ya. Kita coba untuk pertama Ocil Nano dulu ya. Ini sudah Ocil Nano. Kita lihat di sini deep switch-nya ya, kondisi switch-nya S1 sampai S8 selang-seling ya. Ini coba saya off-kan semua. Harusnya semuanya merah ya. Kita lihat apakah ini semua sudah 0 ya, dan ini semua merah. Kemudian saya hidupkan, saya on-kan switch-nya.
saya on kan switchnya ya, kemudian kita lihat semuanya warna hijau, ini juga satu. Kemudian saya kontrol LED-nya, ini saya matikan ya, seperti itu. Dan ini kondisinya sekarang LED-nya di sini sudah 0 ya, tapi yang di sini belum. Oke, ini sudah low semua, dan ya di sini LED-nya terlihat juga low semua ya. Di sini LED tampilan di LED 1 ini low semua, ini juga sudah mati. Kita coba hidupkan dari IoT MQTT panel. Ini saya tinggal tekan tombol kirim ini. Nah, ini semua akan menjadi 111. Nah, ini terjadi masalah karena dashboard Adafruit IO-nya ada peringatan ya. Jadi kalau kita terlalu cepat, terlalu banyak mengirimkan data berkali-kali dengan data rate yang melampaui ketentuan, maka di sini tidak direspon ya. Jadi kita buka di Adafruit IO. Nah, ini ada warningnya karena terlalu cepat pengubahan datanya. Ya, dikatakan koneksinya ditolak ya karena terlalu cepat. Oke, sekarang kita coba lagi. Di sini sudah tidak lagi error. Jadi cara mengatasi error, kita bisa deploy lagi Node-RED-nya ya. Jadi silahkan di deploy lagi ya, maka nanti harusnya koneksinya akan bisa lagi ya. Ini errornya sudah hilang. Kita coba lagi rangkaiannya di Proteus dan juga dashboard Node-RED kita buka lagi ya. Ini saya kecilkan. Nah, seperti ini. Kita buat agar semuanya nyala. Ini masih ada yang belum nyala. Kita coba satu-satu supaya aman. Jadi ini harusnya 110000111 ya. Kita buat satu-satu yang berubah. Oke, kita buat lagi satu yang berubah. Kita buat satu lagi yang berubah. Kita buat satu lagi yang terakhir yang berubah ya. Jadi lebih aman satu-satu data ya daripada banyak data sekaligus. Itu akan bisa menyebabkan peringatan untuk laju data yang terlalu cepat ya. Di sini L7 itu pakai PWM. Ini saya kecilkan sedikit. Jadi L7 ini kita gunakan PWM. Ini saya atur dulu PWM-nya ke 770. Ini agak redup. Saya nyalakan 1000. Nah, seperti itu kita bisa lakukan pengaturan dari IoT MQTT panel. Kemudian untuk potensionya ini saya buat 512. Ini saya perbesar 512 47 48 95. Ini sudah 50%, harusnya 512. Ini sekarang sudah 512. Oke, ini yang berikutnya ini saya buat 1023. Oke, sudah 1023. Jadi dashboard Adafruit IO, dashboard IoT MQTT panel, dan dashboard Node-RED ini sinkron ya. Kita bisa juga lihat di dashboard Adafruit IO ini sama ya. Jadi 730 512 ya. Sama seperti yang ada di Node-RED, juga sama seperti yang ada di IoT MQTT panel ya. Ini untuk rangkaian Oscil Nano. Kita coba untuk rangkaian Oscil Meganya. Ini saya atur dari dashboard IoT MQTT panel. Ini saya buat dua sekarang, Oscil Mega, kemudian tipenya adalah Oscil Mega ya. Ini sudah Oscil Mega. Kemudian kita baca nilai dari deep switch. Saya buat deep switch yang pertama ini adalah off semua, kondisinya adalah merah semua harusnya. Jadi ini harusnya merah, dan ini harusnya switch 1 0 semua ya. Nah, ini sudah 0 semua. Dan untuk yang deep switch kedua ini juga saya buat 0 semua, off semua ya, off semua. Ini harusnya warnanya merah semua ya. Sudah 0 semua, sudah merah. Berikutnya saya atur LED-nya ya. Jadi di sini LED 1 dan LED 2 masih menyala semua. Coba saya cek D1 sampai D16, kita buat satu-satu nyalanya. Saya gunakan dashboard Adafruit IO. Ini saya buat 0. Nah, ini 0 juga. Ini harusnya mati. Oke, harusnya mati.
Nah, seperti ini lebih aman ya dibanding semua langsung dikirim ya. Nah, ini sudah mati semua. Di sini juga saya bisa lakukan kontrol dari dashboard di Node-RED. Ini saya buat off, 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 off gitu ya. Saya juga bisa buat dari IoT MQTT panel, saya akan nyalakan. Maka nyala ya, ini saya buat 1, maka nyala ya, ini saya buat atas ini 1 ya, seperti itu. Ini saya buat nyala 2 data sekaligus ya, seperti itu. Nah, ini belum nyala karena LED PWM nya belum saya atur. Saya buat atur ke 1000. Ini kita cek apakah throttle warning di sini ya, ini terjadi throttle warning. Ini saya refresh dulu. Oke, kita coba lakukan pengaturan lagi. LED PWM nya saya buat 1000, LED PWM kedua juga saya buat 1000. Oke, ini belum aktif karena LED satunya dalam kondisi 10 ya, harusnya 11. Ini saya kirim lagi. Nah, ini sudah 11. Nah, sekarang sudah bisa D7 dan D8. D7 ini redup, kita buat 1000, menyala sekarang 980, 970. Ini saya geser lagi ke 1000, maka nyala terang ya, seperti itu. Ini saya nyalakan juga di LED kedua. Ini saya gunakan dashboard Adafruit IO, saya enter. Ini nyala, ini saya nyalakan juga. Ini juga saya nyalakan. Ini juga saya nyalakan ya. Oh, terjadi throttle warning. Oke. Berikutnya di potensio ya, kita coba baca potensionya. Ini saya tunjukkan juga. Nah, ini potensionya, ini semua 1023, ini juga 1023. Coba kita atur ke 512. Ya, kita cek 512 ya, juga kita cek di sini 50%, 512 harusnya. Oke ya, jadi seperti itu teman-teman, kita sudah bisa lakukan kontrol dan monitor OutShield menggunakan IoT MQTT panel dengan bantuan Node-RED dan Adafruit IO ya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.